Kalau Bapak sekarang Tidak nantang saya ada, dengan Karena tidak ada Yesus datanya. Tidak ada datanya. Bilang aja nggak ada. Malu-malu bukan tidak ada ngaku-ngaku. data, saya belum Mana saya tidak datanya pegang kalau ada coba? Alkitab sekarang. Memang Itulah nggak kalian ada selalu perintah Yesus. mencari kelemahan Memang dan nggak ada dan perintah kekurangan. Yesus. Coba kamu Nggak cari, ada kau perintah Yesus, diam. nggak ada. Coba cari. Apa? Cari apa? Datanya yang apa? Tentang apa? Iya, Yesus sudah. Kamu disuruh beribadah hari Minggu. Coba mana? Coba perintah Yesus untuk ibadah. Cari situ di Cari, internet. cari. Sudah Cari sampai 2 hari menjelang kiamat. Cari, ayo. Apa itu di apa? Di Alkitab kita kata ibadah. nggak ada Bu, nggak ada. Pak, jangan bilang nggak ada, Pak. Bapak kalau bilang mengada berarti Bapak itu sudah melecehkan iman Emang kami. Ibu Ya, baca? cari dong. Betul aja kok repot, cari loh. Loh, Justru dalam Anda ini Bible harus Bunda itu sabar. Kamu tertulis, pikir Yesus data berkata itu bisa sembahlah ngaji-ngaji. Allah. Data itu bisa berhalu-halu ngarang-ngarang. Kami tidak berani Ini berbicara. kata Ngakui Yesus Alkitab Bu, itu karangan. Bu, dengarkan, Sesuai izin dengan dulu. ibadah Dengarkan dan Bu. kita. Kan Yesus sendiri yang berkata di sini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Karena saya minta datanya di mana dalilnya Yesus mengajarkan kalian ya beribadah di hari Minggu. Anda tidak bisa menunjukkan data padahal Anda bernyanyi-nyanyi di hari Minggu, maka Yesus mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya ibu ini berjoget-joget enggak ada guna. Lambat ini. Tunggu dulu, kita ngagung. Kok ibunya ini marah-marah? Jangan nangis Bu. Oh, saya tidak nangis. Ngapain saya nangis menghadapi kalian-kalian ini? Aduh, ya Allah Tuhan Yesus Kristus. Oh. Di mana Yesus Iman saya itu mengaku tidak Allah? Di receh, mana Pak. coba? Iman saya itu tidak receh yang perlu untuk berdemo dan Enggak receh, enggak ada yang mengatakan iman ibu itu receh. Perkara keimanan Bu itu perkara pribadi. Jangankan Bu, sosok manusia teh kucing pun ketika iman yang berbicara itu boleh dituhankan, enggak ada yang larang. oh, iman kami nggak bisa Ini disamakan dengan bayangkan teh kucing pun bisa diimani. Ada ibu di Alkitab Beda. itu. Iman Ada. kami nggak bisa disamakan dengan tai kucing. Kalau kalian mungkin silakan. Saya tidak mengatakan itu. Ibu ini paham tidak konsep dasar iman. Ini kok punya. Iman itu tidak ada yang boleh paksa. Ya enggak ada itu kidung agung itu tentang yang kita beribadah dengan orang-orang yang diajarkan Saya kebo ada Bu di Bima Bibu. ada itu. Ngarang ibu. Ini cuman mau Silakan dijawab. Loh, iya, Sabar makanya. dulu Ban Beni. Silakan. tunggu dulu sabar lah. Silakan Bu. Ini lagi mau dibuka itu. Mana Saya sudah coba tidak lihat? tahan. Ya, Saya tidak buka paham. cepat, saya sudah nggak tahan nih. Aduh, sebenarnya itu yang tidak paham itu kalian, tapi kalian sok paham. Tentang iman Tidak. Habis? Ya. Oh, lewat apa? Lewat dah anak. Aloe vera. Residen ni banyak sini, Pak. Nah, kalau sini tak ada residen dah. Di sana ada residen. Ah, siapa ya Pak situ? Kalau daerah sini tak ada residen, kalau residen tu dekat-dekat yang jalan yang mau diperbaiki itu, ah itu residen semua sana. Ini RBK dah. Ah, Teman-teman, ganti yang lah. Iyalah. Ini baru mau dibuka, ya. Silakan. Kau ini Residen apa tuh Pak? Residen apa? Oh. Keluar
Sandal bawa memang kagak ini tak keluarin host ini, memang bang. host ini paling boleh ya Tahan, bikin Bang. ini ya, bikin lawak-lawak ya. Budaya dong. Kita berdiskusi ya, jangan terlalu tegang ya, jangan terlalu tegang ya. Betul, Santai ya. betul. Ini Betul. Saya sepakat ya. Ayo, tetapi masalahnya cepatlah, bukalah. Aku nggak tahan Ini nih. loh Bapak, ya Allah Tuhanku, Pak, saya ini naik ini tidak bawa persiapan. Tadi saya disuruh undang Nah, naik. saya naik di sini sudah ada persiapan. Saya belum siap ini. Jangan biarkan Belum minum jangan jamu dibiarkan lagi. masuk sembarangan. Sudah nggak sabar lagi. Ya udah. Katanya salah saya lihat. Anjir. Ada. Belum Kak. Sebentar, saya ambil handphone satu dulu ya. Nanti saya naik lagi ya. Atau saya Jangan naik satu lama-lama, juga? aku sudah tidak tahan nih. Berat nih. Mana badiam Jo sebentar. Saya ambil handphone satu lagi. Keluarin. Sebentar ya, sabar. Saya ambil dulu di dalam. Ambil bu, ambil. Ya Allah ya Sabar, Tuhanku ya. katanya. Salah server bu. Jangan begitulah. Ibu sendiri yang ngomong loh. Aduh. Sabar tuh disayang Tuhan. mau kemana katanya Bang Beni? Mau ngambil di tiang jemuran gimana ya? Jangan begitulah saudaraku. Kita bicara jangan dengan penuh hujatan lah. Yang mau hujat siapa bu? Ibu yang ngomong Kita tadi. punya tiang jemuran. Saya padahal saya tidak ke tiang jemuran ini. Yang begitu. Ya sudah ambil cepatlah. Aku nggak tahan nih, cepat. Setan, kau tuh terlalu bernafsu sekali memang kau itu setan kau. Aduh. Sakit banget. Bengek. Assalamualaikum warahmatullahi Iya itu, wabarakatuh. Iya itu. Anjing penjaga saya itu. Bible juga nggak boleh, ibu tuh harusnya ngucapin salam sama orang yang nggak siman. Coba ibu cek di 2 Yohanes 1 pasal 11. Sebab Jangan barang siapa yang kemana-mana, bertanya ibu mau buka nih. Jangan kemana-mana dulu. Ibu Fiska ini mau buka lah. Silakan bu, bukalah. Ini mau buka tabir dulu. Bentar ya. Ya, Mudah-mudahan kami tunggu. isinya bagus. Kenapa Pak tadi tentang apa tadi? Tentang apa tadi Pak? Flashback Bang. Antikristus. Antikristus. Pertanyaannya yang mana ini? Satu-satu lah. Di mana ada Yesus mengajarkan ibadah Minggu. Oh. Oh jadi begini. Ini saya berbicara. Ini aja saya kasih jawaban secara universal aja ya Pak ya. Jangan ibu, kita bicara secara data aja, jangan itu, nggak boleh. Bentar dulu. Cepatan bu, sudah kebelet nih. Halo, aku sapa lo. Assalamualaikum Sabar lah, Bang warahmatullahi wabarakatuh. Kebelet tahan lah kau jepit dulu di Waalaikumsalam jepit dulu warahmatullahi di pintu wabarakatuh. itu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Ternyata Anda lihat di menunggu Google saya itu juga lihat di membuat Google ini. Nggak ada orang lihat di Google ibu. Oke, kalau dia berprasangka lain-lain, kita seratkan kepada Bunda Rahma. Silakan Bunda. Wewe lawang wewe. Ayo. Kami mute semua Bang deh ya. Beni. Iya enggak apa-apa, saling Bang sambil Beni. saya mendengarkan ya. Kenapa monitor Ustadz Budi? Iya, Bang Beni pernah merasakan yang namanya menunggu jawaban cinta enggak? Ya, nggak pasti ya bang ya. Mending tinggalin aja gitu. Enggak, soalnya kan ada istilah menunggu itu membosankan gitu loh. Iya betul sekali. Kalau kelamaan cari datanya ya gimana? Kita serahkan ini aja ke Bunda Rahma nih. Aku mau mute ah.
Ayo Bunda Rama. Iya. Siap, siap. AWW lawan AWW. Cek monitor, Bu. Bu, Selamat siang. Ibu. Ya. Jadi kalau sebenarnya sebentar. Jangan lama-lama. Ini urusan berdua lah, perasaan Jadi Bang gini, Dal Sudah boleh. kebelet ya. nih, jangan lama-lama. Ini ya Pak. Oke. Sebenarnya kalau dari perjanjian lama itu ya, Yesus mengajarkan itu hari Sabat lah yang harus dikuduskan. Hari Sabat itu kan hari ketujuh di saat Tuhan selama hari pertama dan keenam itu menciptakan manusia dan segala isinya kan berhenti di hari 6. Kemudian dia menguduskan hari Sabat itu hari ketujuh untuk hari beristirahat. Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat dari dalil di perjanjian lama itu sebenarnya hari Sabat itulah hari yang harus dikuduskan sebagai hari untuk beristirahat dan menyembah Tuhan Allahmu. Kan seperti itu ya. Ya Pak ya. Sebenarnya kalau secara implisit di dalam Alkitab itu memang tidak diajarkan hari Minggu, hanya mengenal hari Sabat. Begitu ya Pak ya. Makanya sekarang ini kenapa untuk umat Katolik itu dia selalu beribadah di hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Untuk kita yang Kristen Protestan maupun yang Pentakosta itu dan hari Advent itu, kita mengambil hari di hari Minggu karena mengikuti mungkin hari libur berdasarkan kalender ya Pak ya. Hari Minggu kan hari libur, begitu ya Pak ya. Jadi ya itu yang bisa saya kasih penjelasan Pak ya. Mungkin yang bisa mampu yang saya berikan karena saya sudah membaca sedikit dari keterangan mengenai hari Sabat dan hari Minggu tersebut gitu ya Pak ya. Oke. Ya Pak ya. Ya, silakan belajar mendengar dengan baik. Silakan Bunda Rahma. Mana nih Bunda Maria? Bunda Rama beli. Begitu kalau orang Katolik memang hari Sabtu Pak ibadahnya. Oke. Kalau Ibu tadi diminta ya data dasar Ibu beribadah di hari Minggu. Ternyata Ibu menampilkan perkara hukum Taurat ya. Nah memang apa yang disampaikan Yesus memang tertuju kepada Bani Israel. Kata Yesus itu sendiri, bukan kepada Bani Kulub atau di luar Yahudi. Ya. Nah, perkara Ibu beribadah di hari Minggu, maka Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, terus? Oke? Jadi Ibu pindah aja di hari Sabat. Nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah Pak. Kita mau gereja di hari Sabat pun mau di hari Minggu itu bukanlah hukum mutlak Pak. Dan menyatakan bahwa kami ini sesat. Yang penting kamu tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami Pak. Sebenarnya masalah hari buat kami itu tidak terlalu prioritas Pak. Ya mungkin Bapak mau percaya atau tidak ya. Kalau ditanya kenapa orang Kristen hanya beribadah 1 minggu sekali, tidak. Sebenarnya setiap tarikan nafas kami pun itu adalah ibadah dan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas nafas dunia yang diberikan kepada kami Pak. Begitu. Setiap tarikan nafas itu ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Itu ibadah kan Pak. Oke. Saya pertama meminta kepada Ibu, ajaran apa yang Yesus ajarkan Ibu lakukan? Yang pertama, kata Yesus, ya hukum yang terutama, bukan yang kedua. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan 3 ya. Ini. Maka di sini di Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanyalah kepadanya, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, Sama ini saya apa yang bacakan ya, Pak, disampaikan ya. di Ada hukum utama. Ya, Bapak tadi tanya hukum utama. Oke, hukum utama dan pertama yang diajarkan Yesus kepada pengikutnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Pak, itu yang Betul. yang utama dan pertama. Enggak ada yang dibantah di situ. Cuma Oh, ini ada Pak. Anda mengasihi cara-cara Anda disuruh Yesus perintah saudara untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi, bukan mengakal-akali perkataan Yesus dan membenarkan perkataan Paulus. Oke, Gitu loh. Oke, dengan akal budi ya. Ini kan di sini kan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Itu kan Pak ya. Kena Bapak tanya apa? Puji Tuhan Pak. Ajaran Yesus yang sampai detik ini, sampai saya berusia di 50 tahun ini, yang saya masih pegang adalah Pak, tetap setia menjadi pengikutnya. Kira-kira di sini yang diperintahkan Yesus untuk dikasihi, Apapun orang saya mengatakan tanya. bahwa iman saya sesat, iman saya begini, saya tidak peduli, saya tetap setia. Oke, Sampai oke. saya membukti, Di Pak. sini kan Yesus perintahkan untuk berakal budi, ya. Saya pertanyaan saya, kira-kira apa yang disampaikan Yesus untuk mengasihi Allah dengan cara apa? Di situ Ibu disuruh berakal, bukan Ya, disuruh dengan cara menyembah saya tetap Yesus. setia, Pak. Saya tetap setia. Setia kan itu dengan enggak akal, masalah. Oh, Setia iya. itu enggak masalah. Loh, Tetapi masalah apakah dong, setia orang itu yang bisa tidak menjadi setia, acuan Pak. untuk konsep keselamatan? Nggak bisa Pak. Setia itu Tentu wajib tidak. Pak, dan mutlak. Setia itu Saya dengarkan, wajib dan mutlak, boleh tidak mendengarkan saya? Oke, silakan. Yesus Nanti kalau saya mengatakan, bicara, Papa dengarin ya. kasihilah Tuhan Allahmu segenap ya akal budimu. Ibu diperintahkan berakal. Iya, Ibu memang. disuruh menyembah Allah, mengasihi Allah, Iya. malah ibu menyembah Yesus. Loh, karena Yesus Allah kami. Yesus adalah Allah. Allah Oke. Oke. Allah kami dan bukan belum tentu Ketika Allah kami, Yesus kan? dibaptis, apakah tunggu dulu Bu. Ketika Yesus dibaptis, apakah Allah Ibu itu dibaptis juga? Oh iya. Wah, Iya Pak. Ibu ini apa sih Wanes Secara apa sisi Tritunggal? kemanusiaannya memang dia harus mengalami namanya sebagai manusia. Dia dikandung, dilahir, mengalami Alah, masa kecil, masa remaja, dewasa, dibaptis, dan disunat Pak. Itu secara sisi dari kemanusiaannya dia diturunkan sebagai manusia. Allah yang turun ke dunia sebagai manusia. Dia harus merasakan menjadi semua yang Allah? apa manusia rasakan dan alami. Itulah sisi kemanusiaannya Oke, Pak. kapan Yesus menjadi Allah? Kapan Yesus menjadi? Pada saat, ya kan Pak, Bapak bilang kapan Yesus menjadi Allah. Dia turun pun itu ke dunia tidak mengurangi roh keilahiannya Pak. Maka saya tanya, ketika Yesus dibaptis, apakah Allah Bapa itu dibaptis juga? Begitu Pak. Tidak mengurangi Pak. Iya, tidak mengurangi. Iya. Ketika Yesus dibaptis, apakah Allah Bapa itu dibaptis juga? Begini loh Pak. Iya betul. Begini loh.